Oke, selanjutnya kita mulai saja pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya ya. Kalian sudah belajar melalui 2 video, ada tentang teks diskusi. Kalian sudah mempelajari ciri-ciri, pengertian, kemudian struktur teks diskusi gitu. Pada intinya teks diskusi adalah teks yang berisi tentang hal-hal yang didiskusikan gitu. Harus ada isu yang didiskusikan, isunya apa, masalahnya apa, kemudian harus ada pendapat pro dan kontra. Ini ciri-ciri teks diskusi. Kalau tidak ada pernyataan pro dan kontra, ya kita belum bisa mengidentifikasi bahwa teks tersebut adalah teks diskusi. Seperti hakikatnya kalian berdiskusi mungkin di kelas atau di mana gitu. Misalnya kalian berdua gitu entah dengan pasangan kalian atau dengan siapa gitu, atau dengan teman gitu ya. Kalian ingin makan di suatu tempat pada masa-masa sebelum pandemi gitu kan kalian akan berdiskusi, kita mau makan di mana nih gitu. Di McD aja gitu. Terus teman kamu, jangan di McD ya, enakan di Ricis misalnya gitu. Nah, itu udah jadi sebuah diskusi tuh. Isunya apa? Isunya adalah makan di mana. Nah, diskusinya ada pendapat pro, ada pendapat kontra. Yang satu pro, makan di McD, yang satu lagi kontra. Dengan makan di McD, dia pengen makannya di Ricis misalnya. Nah, kemudian ditanya si A misalnya, lah kenapa nggak mau di McD gitu. Dia bilang lah, di McD udah sering, atau bosen, kemarin baru makan di McD. Nah, alasan-alasan itu adalah argumen pendukung terhadap pendapat yang kontra makan di McD misalnya gitu. Nah, sementara yang pro makan di McD misalnya dibilang, udah enakan di McD tahu, nggak apa-apa lo kemarin udah makan di McD, tapi kan di McD itu nasinya lembut, ayamnya juga enak, sambelnya juga enak. Nah gitu. Nah, semua pendapat tadi itu juga argumen atau alasan yang mendukung pendapat si pro. Nah gitu. Jadi diskusi sederhananya seperti itu ya. Jadi ada isu yang dibahas, isunya apa, kemudian ada pendapat pro, ada pendapat kontra. Masing-masing pendapat ini punya argumentasi. Mengapa dia pro, mengapa dia kontra. Oke, sejauh ini paham? Baik, kita langsung ambil contoh di teks yang ada di buku kalian ya. Baik, kita coba lihat. Nah, sebelum kita lihat contoh lagi, kini kita lihat di struktur dulu ya. Kemarin kalian sudah pelajarin. Struktur teks diskusi di pendahuluan itu ada pernyataan untuk membatasi topik, ada latar belakang, ada sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Kemudian isinya, ini ada serangkaian paragraf yang isinya adalah 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro. Kemudian 2 atau 3 paragraf dengan argumen kontra. Menggunakan bahasa persuasif itu ajakan. Menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan. Baru nanti ada simpulan. Oke, kita langsung ke contoh aja. Contoh yang paling bagus yang ini nih. Ini berarti di buku kalian itu halaman 124. Dicoba dilihat aja. Daur ulang untuk gaya hidup hijau. Ini judulnya. Kemudian pendahuluan. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau, atau sebenarnya mudah. Nah, di sini saja ini sudah memunculkan 2 gagasan pro dan kontra, yaitu
mudah atau tidak mudah. Nah, di sini ya. Namun ternyata tidak mudah untuk peduli, tapi di sini kasih atau sebenarnya mudah. Nah, di sini sesuai dengan struktur di pendahuluan, di sini sudah dikasih sudut pandang yang berbeda. Jadi teks diskusi yang menarik itu yang dari pendahuluan saja sudah diberikan sudut pandang yang berbeda. Sederhana sekali, cuma dikasih atau itu kan menyatakan perbandingan dua hal. Tidak mudah, ada yang berpendapat bahwa daur ulang itu tidak mudah, ada yang berpendapat mudah. Nah, kita lihat gagasan utama. Ini udah masuk isi. Pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Nah, ini berarti gagasan yang menyatakan pendapat pro bahwa bergaya hidup hijau itu mudah. Ini pendapatnya. Nah, ini yang biru ini adalah bukti dan alasan pendukung untuk sudut pandangnya atau pendapat pro-nya. Mengapa mudah? Karena mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar masyarakat lebih mudah membuang sampah. Ya, tong sampah berwarna juga ditambah dengan gambar yang menunjukkan benda mana yang boleh pada masing-masing tong sampah. Bahkan di tong sampah ditambah dengan tulisan warna merah untuk limbah, beracun, dan sebagainya. Kemudian pendapat yang kedua, pada setiap kesempatan jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Nah, ini juga masih pendapat pro nih, bahwa bergaya hidup hijau itu mudah. Setelah dua pendapat pro, di sini ditambah satu pendapat kontra. Namun di pihak lain, nah jadi setelah dua paragraf itu menyatakan pro dengan bukti dan alasan pendukung, kemudian dikasih lagi satu sudut pandang yang berbeda, yaitu yang kontra. Namun di pihak lain, di banyak tempat orang-orang menganggap gagasan daur ulang sampah itu membuang-buang waktu mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan memilah sampah. Mereka lebih mudah membuang sampah ke tempat sampah. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi 10 atau 20 atau 30 tahun kemudian saat tempat tinggal mereka sudah penuh dengan sampah. Pendapat yang kedua. Pada saat yang sama, masyarakat yang lainnya berpikir sempit, yakni bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Mereka sangat salah. Setiap benda yang didaur ulang merupakan bonus bagi lingkungan kita akibat kita belajar menggunakan sumber daya dengan lebih efisien sehingga dapat bertahan bertahun-tahun lagi. Simpulan. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaat. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik untuk semua warna. Nah, jadi setelah kalian nanti menulis dua pendapat, baik yang pro dengan segala argumen dan alasan pendukungnya, kemudian yang kontra dengan alasan dan pendukungnya, kemudian disimpulkan, kalian mau ambil yang mana? Pendapat yang pro atau pendapat yang kontra? Nah, itu yang akan nanti jadi simpulan dari teks diskusi. Gitu ya. Sama halnya tadi dengan kita membahas masalah mau makan di mana gitu. Bisa judulnya, mau makan di mana kita? Gitu. Setiap orang pasti ingin makan siang. Lebih enak di mana ya? Makan siang di McD atau di Ricis. Nah, itu udah jadi pendahuluan tuh. Udah ada pro sama kontranya. Kemudian dikasih gagasan di sini. Lebih enak makan di McD. Kasih pendukungnya. Makan di McD
lebih enak karena begini. Kemudian kasih lagi. Tapi sebagian orang lebih milih makan di Ricis. Karena di Ricis tuh seperti ini. Begini. Kemudian simpulan. Dari kedua pendapat di atas, lebih banyak orang yang senang makan di McD karena gini. Nah, atau kalian simpulkan dua-duanya. Dimanapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Enggak gitu. Jadi iklan semua. Oke, itu tadi contoh teks diskusi. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Kalian bisa deh mulai coba kira-kira apa namanya? Nah, kalian bisa nih mulai mencoba bagaimana caranya membuat teks diskusi.